Oke, Bapak Ibu berbicara kampus, terutama kampus swasta, itu tidak terlepas dari berbicara marketing. Malah uniknya lagi, dibandingkan dengan industri ataupun institusi lain, kampus ini adalah perguruan tinggi punya dua arah marketing. Marketing in dan marketing out. Marketing in yang mana? Itulah yang sedang kita jalankan bersama dan yang akan kita bahas di training ini, yaitu bagaimana kita mampu mendapatkan calon mahasiswa baru dengan menjual servis-servis yang kita miliki di kampus. Nah, tetapi di sisi lain, kampus atau perguruan tinggi ini juga punya proses marketing berikutnya, yaitu marketing out, yang mana alumni itu harus bisa tersalurkan di dunia kerja, apakah itu dia sebagai profesional maupun sebagai entrepreneur. Ini uniknya kampus dibandingkan dengan institusi ataupun industri yang lain. Ini dua hal yang memang menjadi ciri utama dari proses marketing di ini. Uniknya lagi, proses marketing di marketing PMB-nya itu dipengaruhi oleh proses bagaimana alumni yang kita punya itu mampu tidak dia bersaing di dunia kerja. Itu dipengaruhi betul bagaimana nanti proses penerimaan mahasiswa baru kita. Bapak Ibu, bersama saya untuk dua sesi ini tadi sudah disampaikan oleh Kak Sofia. Di tahun 2007 saya bergabung dengan beberapa kampus di Banda Aceh sampai dengan tahun 2017, kemudian saya dipercaya untuk ketua pendirian penerimaan mahasiswa baru di salah satu kampus swasta di Banda Aceh. Di tahun 2018 pertama sekali kami menyelenggarakan penerimaan mahasiswa baru. Alhamdulillah di 4 prodi itu semua terpenuhi target awalnya, yaitu 80 orang mahasiswa baru untuk 4 prodi. Ya, karena maksimum kelas kita selenggarakan pada waktu itu adalah 20 orang per kelasnya. Jadi terpenuhi kelasnya, nanti kita bisa sharing apa sih yang kita lakukan di awal-awal itu. Nah, kemudian tidak lama saya mencoba untuk keluar dari dunia akademisi untuk lebih bebas di luar. Baik Bapak Ibu, kita berbicara marketing framework, tadi sekilas disampaikan bahwa di hari pertama ini kita akan membahas topik yang tentang branding, kemudian marketing funnel, ya juga market. Oke, tapi sebelum kita masuk ke sana, kita mau lihat dulu preview sekilas Bapak Ibu. Ada keunikan di proses marketing di PMB dibandingkan dengan marketing di luar sana. Nah, yang pertama siklus penjualan yang panjang. Kita menerima mahasiswa baru tahun ini atau sekarang itu untuk memperoleh income atau revenue atau pendapatan selama 3 tahun atau 4 tahun ke depan. Kalau 3 tahun dia diploma 3, artinya ada selama 3 tahun mahasiswa yang kita rekrut hari ini itu kita manage, kita berikan tingkat kepuasan maksimal sehingga selama 3 tahun dia bertahan di kampus kita. Sama juga misalnya untuk program sarjana selama 4 tahun. Itu sangat-sangat tidak ada di industri yang lain selain pendidikan. Kalau kita berbicara jasa misalnya servis di bank, orang bisa selesai sekali nabung udah selesai, sekali ngambil kredit udah selesai. Nah, tetapi ini tidak halnya dengan itu. Kemudian keunikan berikutnya, kampus itu harus mampu membangun hubungan dengan para stakeholder. Ini menjadi satu hal yang menjadi kewajiban bagi setiap kampus, karena hubungan dengan stakeholder itu sendiri nanti akan berdampak positif terhadap penerimaan mahasiswa baru. Stakeholder ini siapa? Terutama sekali alumni dan dunia usaha. Alumni dan dunia usaha atau DUDI, di mana tempat alumni kita nanti akan bekerja, itu memberikan kontribusi maksimal bagi proses marketing kita.
juga nanti dengan beberapa relasi lainnya. Kemudian penekanan terhadap reputasi itu sudah menjadi standar bagi setiap perguruan tinggi dalam proses menjual kampusnya. Kita berinteraksi dengan katakanlah anak kelas 3 SMA, pertanyaan yang pertama sekali yang ditanyakan pada saat mereka memutuskan untuk mendaftar, akreditasinya apa? Anak kelas 3 SMA loh. Jadi akreditasinya apa? Itu yang menjadi penekanannya. Belum lagi nanti reputasi kita dibandingkan dengan yang lain. Nah, sekarang kementerian dalam hal ini Dirjen Dikti itu setiap tahun itu memberikan apresiasi-apresiasi yang menjadi poin-poin tinggi dalam proses penjualan. Kemudian persaingan perguruan tinggi itu cukup ketat, Bapak Ibu. Dari sisi jumlah itu sudah bisa dikatakan hampir tidak ideal lagi di beberapa tempat. Malah kalau kita berbicara spesifik, itu beberapa daerah itu kita anggap sebagai zona merah dalam proses penerimaan mahasiswa baru. Kita sebut saja kampus daerah-daerah yang memang jumlah kampusnya sangat banyak dibandingkan dengan luas daerah dan jumlah penduduk. Yang pertama itu di wilayah Dikti 3 dan 4 itu lumayan ketat itu persaingannya. Ya, Provinsi Jawa Barat, Jakarta, kemudian ditambah lagi Jawa Timur, kemudian ditambah lagi Aceh. Aceh itu provinsi paling kecil tapi punya kampus hampir 100. Dia punya sehingga punya LLDikti tersendiri di satu provinsi walaupun provinsinya kecil. Nah, artinya persaingan itu akan menjadi sangat ketat. Nah, kita punya prodi yang hampir setiap kampus lain juga punya. Ya, katakanlah kita ngambil prodi-prodi yang memang prodi seksi lah istilahnya. Akuntansi, setiap sekolah tinggi ilmu ekonomi dan fakultas ekonomi itu hampir dipastikan prodi akuntansi dan manajemen itu ada. Belum lagi kita berbicara misalnya sekolah tinggi ilmu kesehatan. Jurusan keperawatan dan kebidanan itu juga termasuk dengan pertumbuhan yang sangat tinggi sampai kementerian dulu harus menyelenggarakan moratorium ya, untuk menghentikan pendirian sementara. Jadi poin 4 ini harus dibarengi dengan poin 5. Di mana ketika kita ingin memenangkan persaingan, maka value-value yang kita tawarkan itu adalah jadi kunci. Hari ini ketika kita jual prodi itu tidak semerta-merta itu menjadi pilihan. Konon lagi, ya, hanya sekedar memasang spanduk, bukan juga berarti setelah spanduk kita pasang, orang lihat langsung datang ke kampus kita. Nah, yang terakhir, itu digital oriented. Walaupun kita punya kelas karyawan misalnya, tetapi sebagian besar target pasar kita itu adalah kelas 3 SMA, atau yang berusia 16 sampai 19 tahun. Yang memang kehidupannya berorientasi pada digital. Mau tidak mau kita harus benar-benar berorientasi terhadap digital juga. Baik itu untuk menawarkan maupun untuk memperlihatkan atau value-value kita punya itu juga harus berbasis digital. Jadi 6 poin ini yang menjadi ciri utama jika kita bandingkan dengan industri yang lain. Di poin 4, kita lihat secara peta secara nasional. Ini sekelas preview dulu, bagaimana kita memetakan persaingannya. Indonesia itu punya penduduk yang jauh di bawah Cina, India, dan Amerika. Tetapi dari sisi jumlah perguruan tinggi, kita malah di atas Cina. Di India yang penduduknya 2-3 kali lipat dari kita, lebih ya. Penduduknya itu hampir 5 kali lipat dari yang
dari kita, tapi cuma perguruan tingginya hanya 2 kali lipat dari Indonesia. Kalau Amerika itu imbang kalau secara persentasinya. Tetapi yang menarik kita lihat di sini apa? Yang menarik kita lihat adalah kemampuan masyarakat Indonesia itu secara ekonominya itu lebih rendah dari Cina dan Amerika. Sehingga dalam memenangkan persaingan banyak kampus menggunakan strategi harga. Sehingga kampus yang punya harga tinggi kewalahan, dan kampus yang bisa menekan kos itu menekan kosnya habis-habisan. Sampai konon di sesi sebelumnya, di gelombang sebelumnya, salah satu peserta nanya, kami sudah sampai dengan 600.000 per semester, bagaimana lagi kami bersaing? Artinya apa? Kadang-kadang kita untuk memenangkan persaingan terjebak dengan perang harga. Tetapi itu dia tadi, kemampuan jumlah perguruan tinggi, jumlah penduduk, dan pendapatan per kapita itu tidak seimbang kita di Indonesia. Sehingga banyak juga yang memang tidak melanjutkan studi dan juga harus melanjutkan studi dengan biaya rendah, sehingga ini juga menjadi tantangan bagi kampus bagaimana harus menjual kampus yang berkualitas sedangkan penerimaannya rendah. Sebenarnya siapa yang terlibat di dalam proses penerimaan baru mahasiswa baru ini? Ya, itu seluruh stakeholder itu harus dilibatkan dalam proses penerimaan baru mahasiswa baru. Tidak hanya kita berbicara tentang panitia PMB atau orang-orang yang ada di humas atau marketing. Nah, Bapak Ibu, ada satu kelemahan kita di pengelolaan kampus swasta yang sekarang rata-rata, tidak semua lagi, tapi rata-rata kita menomorduakan marketing di dalam struktur organisasi. Kita menggabungkan marketing dengan humas dengan kerjasama di sana. Padahal itu jelas 2-3 aspek yang berbeda. Humas punya peran berbeda dengan marketing punya peran berbeda dengan kerjasama. Tapi kadang-kadang ini digabung. Kenapa ketika divisi-divisi lain ya bisa berdiri sendiri sebagai organ yang tidak digabung dengan organ organisasi yang lain? Mungkin betul tidak ada tuntutan dari akreditasi harus punya ya seperti di bidang lain misalnya harus punya UPT perpustakaan terpisah, harus punya treasure study yang dikelola mandiri, harus punya penelitian pengabdian masyarakat. Ya. Itu tuntutan akreditasi semua. Tapi memang di dalam dokumen akreditasi marketing itu tidak disebutkan secara spesifik. Tapi jangan lupa Bapak Ibu, tren penerimaan mahasiswa baru itu menjadi alat atau indikator akreditasi juga saat ini, terutama untuk prodinya. Jadi efeknya apa? Kadang-kadang begini, ketika penerimaan mahasiswa baru ini berjalan, dikeluarkan SK dibentuk panitia penerima mahasiswa baru. Ya tahun depan dikeluarkan lagi SK-nya dengan orang yang berbeda. Sehingga ini semacam panitia ad hoc saja. Jadi tidak ada kontinuitas bagaimana membangun marketing dari tahun ke tahun itu berkesinambungan dan itu punya dampak. Karena mau tidak mau kita berbicara marketing, kita berbicara jangka panjang, tidak berbicara tahun ini untuk tahun ini, tahun depan untuk tahun depan. Makanya Bapak Ibu jangan salah, kadang-kadang ketika kita sudah mendirikan kampus selama 20 tahun, marketing kita kadang-kadang tidak sampai 20 tahun. Bisa saja marketing kita hanya 1 tahun yang diulang-ulang selama 20 tahunnya. Artinya apa? Tidak ada perbedaan program marketing dari tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya. Nah, kita mengenal dulu apa sih marketing framework itu. Sebelum kita bahas lebih detail bagaimana teknis-teknis menjalankan marketing di kampus kita. Nah, Bapak Ibu, inti dari marketing itu adalah bagaimana kita mendeliverkan nilai yang kita punya, kita komunikasikan ke
berbagai target market kita. Jadi intinya bukan menjual produk, tapi menyampaikan nilai-nilai yang kita punya untuk mempengaruhi mereka melakukan pembelian. Kalau kita menjual produk, yang kita dapati nanti adalah persaingan dengan cara membandingkan head to head antara satu prodi dengan prodi yang lain di kampus yang lain. Nah, jadi inti dari marketing framework di sini adalah bagaimana kita mampu menyampaikan nilai-nilai kampus atau value-value kampus, atau dengan bahasa lebih sederhananya lagi, keunggulan-keunggulan yang dimiliki oleh kampus kita kepada target market kita. Jadi penyampaian atau share value-nya, nilai-nilai yang akan kita share, yang akan kita sampaikan nanti, yang akan kita komunikasikan, itu dipengaruhi oleh lingkungan. Ada 5 aspek di sini. Ini sekedar kita melihat approach-nya aja. Ada 5 aspek di sini. Yang pertama, itu kalau kita lihat dari atas, itu ada strategi. Strategi di sini pendekatan. Jadi apa yang kita lakukan selama ini untuk menunjang keberhasilan penerimaan mahasiswa baru? Mungkin Bapak Ibu sudah banyak melakukan strateginya. Tapi apakah strategi yang kita lakukan itu betul-betul mendeliverkan nilai-nilai yang dimiliki kampus, atau keunggulan-keunggulan yang dimiliki oleh kampus nyampe nggak ke calon mahasiswa kita? Nah, strategi ini apa saja? Saya yakin Bapak Ibu sudah banyak melakukan banyak hal terhadap strategi ini. Ya katakanlah kalau kita diskusi yang lama itu ada yang sudah menyelenggarakan kunjungan ke sekolah, kemudian spanduk sudah pasti, brosur sudah disebarkan kemana-mana, kemudian media sosial, website dan lainnya, ya, itu sudah sangat familiar dengan Bapak Ibu semua. Tentu nanti ini akan kita evaluasi kembali apakah yang kita kerjakan selama ini betul-betul mendeliver nilai-nilai atau keunggulan yang kita punya. Nah, kemudian berikutnya structure ini berhubungan dengan struktur organisasi dan kinerja di dalamnya. Nah, seperti kita sampaikan tadi, seolah-olah menyelenggarakan marketing kampus ini seolah-olah setengah hati. Nah, masa sih marketing kampus itu jadi bentuk satu divisi atau satu departemen tersendiri? Walaupun sudah ada kampus-kampus yang menyelenggarakannya, tapi masih sangat terbatas. Kebanyakan kampus itu menempatkan marketing penerimaan mahasiswa baru itu di bawah humas atau di bawah kerjasama. Kemudian style itu gaya kepemimpinan di dalam dan lainnya. Kemudian staff, orang-orang yang terlibat dan bagaimana mereka mengeksekusinya, yang dipengaruhi oleh skill. Kemudian sistem itu adalah core bisnis kita di dalam. Bagaimana core nilai ini bisa kita sampaikan dalam strategi, dipahami oleh setiap struktur, mempengaruhi gaya organisasi kita, server itu juga ditampilkan oleh para staf, oleh para dosen, tenaga kependidikan, ya, tentu dengan skill yang mereka miliki. Kemudian sistem itu kan seperangkat aktivitas di dalam kampus kita, core bisnis kampus kita yang mencerminkan nilai-nilai. Nah, ini yang kita akan lebih spesifik hari ini adalah karena kita berbicara penerimaan mahasiswa baru, kita berbicara strategi dan share value-nya pada hari ini. Bapak Ibu pasti sudah sangat familiar dengan proses penerimaan mahasiswa baru, siapa dan di mana market kita. Ya, kita sama-sama tahu bahwa market kita itu cuma satu market kita.
Market kita ya semua orang yang belum kuliah itu market kita. Kalau nanti kita mau spesifikkan lagi ya kita sudah berbicara targeting. Tapi intinya siapapun yang belum kuliah itulah market kita. Nah, nanti baru kita spesifikasikan market yang cocok untuk kampus kita yang mana. Jadi di awal kita tidak akan mempersempit bahwa oh kita hanya menerima mahasiswa baru yang baru tamat SMA atau yang 3 tahun tamat SMA. Nah, bisa kita mempersempit seperti itu jika kita sudah punya positioning yang kuat. Tetapi tentu tugas kita hari ini adalah bagaimana kita menemukan orang-orang yang memang cocok dengan kampus kita. Intinya di mana? Ya kita bisa bercermin dari mahasiswa kita sekarang. Jadi kita mulai dari mana sekarang? Ya. Bapak Ibu, saya sangat yakin bahwa kita semua hari ini dibebankan dengan berapa target mahasiswa baru yang mendaftar di kampus Bapak Ibu. Tetapi, apakah kita hanya mendapatkan angka gelondongan seperti itu? Misalnya gini, memang mahasiswa tahun ini kita harus mendapatkan 500 orang. Oke, itu target mahasiswa baru. Nah, akan lebih mudah bagi kita ketika target itu kita breakdown ke dalam step by step yang harus kita lakukan. Maka kita harus detailkan. Yang pertama yang kita detailkan adalah kita detailkan dalam proses. Kalau kita punya target 500 orang, berarti kita harus bisa mendapatkan berapa prospek. Nah, Bapak Ibu, ini harus di breakdown. Untuk bisa mendapatkan berapa prospek, kita harus bisa mendapatkan harus menyebarkan informasi ke berapa puluh ribu audiens. Sehingga kita tahu untuk melakukan ini, mendapatkan ini apa kita lakukan, untuk mendapatkan ini apa yang kita lakukan. Nah, ini kita ambil sampel. Kita ambil sampel. Misalnya, kita mau menargetkan 500 orang mahasiswa baru. Kemudian, untuk bisa mendapatkan 500 orang ini, tentu kita harus punya berapa sih audiens prospek kita atau audiens yang tertarik dengan kampus kita. Kita bisa ngulik data-data setahun sebelumnya. Maka kita tetapkan target audiens yang interest, yang tertarik dengan kampus kita itu berapa orang. Ini menjadi penting Bapak Ibu, ya, supaya kita bisa tahu nanti seberapa sering kita harus posting di media sosial, seberapa sering kita harus sebar brosur, seberapa banyak spanduk yang harus kita cetak. Nah, yang mana apa indikator audiens yang tertarik dengan kampus kita? Indikator yang pertama kalau di sosial media dia nanya atau komen di sosial media, atau dia juga bisa WA, itu juga termasuk. Nah, jadi dia WA ke kita, ke panitia PMB, itu indikasi bahwa dia tertarik. Nah, audiens ini tertarik dengan kampus kita pun. Nah, ini menjadi penting. Tidak semua orang tertarik itu atau orang yang melakukan interaksi dengan kita terkait penerimaan mahasiswa baru itu menjadi mahasiswa baru kita tidak serta-merta seperti itu. Maka dari 500 orang kita harus mampu mendapatkan berapa ribu orang yang merupakan target prospek kita atau interested audience kita. Nah, untuk bisa mendapatkan 5.000 orang ini, kita harus pastikan berapa ribu orang atau berapa puluh ribu orang yang harus sampai informasinya. Makanya audiens di sini kita kira-kira mau menargetkan menyebarkan informasi itu ke berapa puluh ribu orang. Ya, medianya apa? Nanti kita berbicara media. Apakah itu mau spanduk, website, iklan berbayar,
sosial media atau yang lainnya, baliho mungkin atau billboard audiens. Kemudian kita sebarkan juga dalam waktu. Per bulannya itu berapa target kita. Kalau 500 orang, ya kita akan capai berapa nanti. Ini penting Bapak Ibu, kita susun supaya kita tahu ngapain saja di setiap periode ini. Oh, kita harus menjangkau 5.000 audiens ini. Mana tool yang kita gunakan? Itu menjadi sangat penting Bapak Ibu. Tapi lebih pentingnya lagi, ketika ini kita susun, maka yang lebih penting lagi adalah kita evaluasi secara berkala. Kita evaluasi secara berkala. Pelibatan berbagai pihak di dalam evaluasi itu menjadi sangat penting. Terutama dari top manajemennya kita. Apakah itu dari bidang wakil dekan atau wakil direktur, wakil rektor, atau wakil ketua yang mengurusi penerimaan mahasiswa baru ini. Lebih bagus lagi kalau memang top manajemennya atau ketua atau rektornya yang memang melakukan evaluasi, sehingga ada tekanan-tekanan bagi tim mahasiswa baru ini untuk melakukan pencapaian target. Nah, ini gambaran secara singkat Bapak Ibu bagaimana ini harus kita evaluasi berkala. Nah, kalau Bapak Ibu belum punya, maka hari ini Bapak Ibu punya satu hal yang harus dilakukan, yaitu bagaimana membreakdown target penerimaan mahasiswa baru ini ke dalam hal-hal yang lebih detail. Berapa mahasiswa baru, berapa yang harus berinteraksi dengan kita, dan berapa audiens yang harus kita jangkau. Kemudian kita sebarkan dalam waktu. Kemudian tentu juga kita harus berbicara juga dengan daerah. Beberapa kampus punya daerah target pasar yang sangat luas. Ibu kota provinsi biasa selalu menargetkan seluruh kabupaten kota. Kalau kampusnya berada di ibu kota kabupaten, biasa menargetkan beberapa kabupaten di sekelilingnya. Atau bahkan ada beberapa kampus, ya walaupun dia di ibu kota kabupaten, dia menargetkan sampai dengan provinsi lain. Nah, ini kita detailkan, sehingga kita tahu nanti ketika kita memasang iklan berbayar atau target iklan bertarget, kita tahu kita harus fokus daerah mana. Besok kita akan sharing bagaimana cara kita menargetkan secara spesifik daerah mana saja yang kita handle. Kemudian setelah kita punya semua target kita sudah kita detailkan, audiensnya berapa yang mau kita jangkau. Nah, audiens yang misalnya kita ngambil sampel tadi 20.000 audiens yang kita jangkau. Nah, 20.000 itu akan kita jangkau dengan media apa? Oh, melalui sosial media, TikTok, Instagram, Facebook, itu bisa menjangkau berapa ribu audiens. Nah, referensi misalnya dari mahasiswa kita sekarang, mahasiswa aktif, dia akan menyebarkan informasi ke berapa ribu orang. Event yang kita buat, kemudian spanduk, karyawan, iklan, dan pihak-pihak lain. Ini juga yang menjadi detail pembahasan kita di besok hari. Bagaimana sosial media, referensi, event, spanduk, iklan, dan lainnya itu bisa secara tepat mengena di calon mahasiswa baru kita. Yang paling mudah kita lakukan sekarang adalah menjangkau orang-orang yang karakternya, yang social behavior-nya itu sama dengan mahasiswa kita sekarang. Karena mahasiswa yang sekarang itu telah memilih kampus kita dengan beberapa alasan. Alasan itulah yang kita pertimbangkan untuk kita jual kembali. Karena uniknya di kampus berbeda ketika kita berbicara di industri yang lain, di bisnis yang lain. Di kampus itu tidak ada yang namanya pembeli berulang. Bapak Ibu, tidak ada yang namanya pembeli berulang. Hari ini mahasiswa sudah kuliah, misalnya ngambil program sarjana, oh karena senang sekali kampusnya bagus, tidak mungkin dia setelah selesai daftar lagi jadi mahasiswa baru, kuliah lagi, tidak ada. Makanya tidak ada yang namanya pembeli berulang di
kampus. Nah, jadi kita identifikasi dulu mahasiswa kita sekarang dari asal sekolah, daerah sekolah, kemudian background orang tuanya, termasuk pekerjaan, kemudian pendapatan dan lain-lainnya. Kita punya satu gambaran bahwa orang-orang seperti ini yang akan kuliah di kampus kita. Kalau Bapak Ibu mungkin sering melakukan evaluasi umpan balik dari mahasiswa. Sekali-kali evaluasi umpan baliknya tidak dilakukan oleh bagian penyuluh mutu, tapi dilakukan oleh bagian marketingnya. Kita ingin mendapatkan feedback, alasan mereka kuliah di tempat kita apa. Nah, alasan-alasan itulah yang nanti menjadi senjata kita, yang menjadi nilai kita untuk kita share ke calon mahasiswa baru kita. Jadi, untuk bisa mendapatkan jumlah yang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya secara signifikan, maka kita harus kembangkan dari luar target market kita yang ada sekarang, dari luar karakter-karakter mahasiswa kita sekarang. Misalnya, kebanyakan mahasiswa kita sekarang itu lulusan SMA dan sangat jarang ada SMK misalnya. Berarti selain menargetkan seperti biasa, kita harus punya trik khusus bagaimana supaya mahasiswa lulusan SMK itu mau kuliah tempat kita. Atau di kampus kita itu sedikit atau bahkan hampir tidak ada yang memang background SMA-nya itu madrasah misalnya, madrasah aliyah. Nah sekarang selain yang sudah kita jalankan sama dengan tahun lalu, berarti kita tingkatkan lagi, ada strategi khusus spesifik untuk meng-hire khusus lulusan madrasah. Oke, bagus. Jadi itu salah satu bagaimana kita harus menjangkau pasar baru dari kampus kita. Detailnya kita akan berbicara di promotion mix nanti. Itu hanya gambaran saja. Berikutnya, nah ini ada beberapa yang harus kita lakukan misalnya. Bagaimana melakukannya? Kembali besok kita bahas di promotion mix. Yang pertama misalnya riset pasar. Riset pasar ini menjadi sangat penting. Salah satunya riset pasar itu adalah mengenal karakteristik program studi dengan calon mahasiswa kita. Misalnya gini Bapak Ibu, tahun 2008 ketika saya bergabung di Politeknik, kami buka program studi namanya Financial Sharing Banking, keuangan dan perbankan Islam. Perbankan Islam. Pada saat itu Aceh kan baru-baru boomingnya dengan penerapan syariat Islam. Jadi kami buka program studi perbankan syariah, keuangan dan perbankan syariah. Nah, untuk memaksimalkan penerimaan di program studi ini dibandingkan dengan yang lain, kami cari tahu dulu dari 23 kabupaten kota yang ada di Provinsi Aceh, daerah mana yang memang punya ketertarikan untuk bekerja di bank. Maka kami dapati 2 kabupaten yang bersebelahan. Ada kalau di Aceh ada namanya Aceh Tengah, kemudian kabupaten tangganya Kabupaten Bener Meriah. Kami dapati bahwa mayoritas masyarakat di sana suka anaknya bekerja di sektor formil dan sudah pasti industrinya apa atau sudah pasti sektornya apa. Mereka sukanya TNI Polri, mereka sukanya bekerja sebagai tenaga medis, kemudian mereka sukanya anak-anaknya bekerja di perbankan. Nah, karena karakternya sama, mereka kepingin berseragam yang rapi. Jadi identik rapi, dengan perbankan, jadi mereka tertarik ke sana. Jadi kami fokus pemasarannya di sana. Jadi target pasar kami sudah jelas berdasarkan riset pasar, sehingga jumlah masuknya pun lebih dari 50% berasal dari 2 kabupaten kota ini. Itu secara spesifik. Kemudian identifikasi proporsi nilai yang sesuai. Nanti kita berbicara nilainya. Kemudian bermitra. Sudah pasti, saya yakin Bapak Ibu sudah melakukan kemitraan dengan guru-guru BIMPEN dan lainnya.
Kemudian iklan bertarget itu sudah pasti, ya. Karena ketika kita berbicara Facebook, TikTok, Instagram, itu kita sudah langsung bisa set iklannya mau tampil di daerah mana. Daerah mana, kemudian usianya berapa. Kemudian yang terakhir adalah tawarkan promo khusus. Bapak Ibu, kampus sekarang dimanjakan dengan yang namanya beasiswa KIP. Indonesia Pintar Kuliah, beasiswa kartu Indonesia Pintar. Nah, tidak salahnya nanti KIP ini kita peruntukkan untuk daerah tertentu yang menjadi target pasar kita. Nah, itu sekilas Bapak Ibu. Nah, intinya dari proses marketing kita, kalau kita lihat dari skema tadi, skema yang tadi marketing framework, intinya adalah bagaimana nilai kita itu dimunculkan. Nah, ini proses memunculkan nilai, inilah yang kita sebut dengan branding. Jadi, letak beda marketing dan branding apa? Kalau marketing, kita mengkomunikasikan apa yang kita punya. Kalau branding adalah persepsi yang timbul terhadap kampus kita. Ketika kita mengharapkan persepsi dari masyarakat terhadap kampus kita, otomatis yang pertama sekali kita tekankan adalah nilai. Karena marketing itu sendiri adalah proses mendelivery nilai-nilai yang kita punya. Jadi bukan proses sekedar jualan. Bukan proses sekedar jualan. Untuk itu, marketing itu punya target jangka panjang sebenarnya Bapak Ibu. Hari ini misalnya, tahun ini misalnya, kita bangun dasar marketing yang kuat, itu tidak serta-merta dampak optimalnya itu berdampak pada tahun ini langsung. Berdampak tetapi tidak langsung optimal di tahun ini. Itu butuh proses. Karena marketing itu sendiri harus kita bangun dengan value yang kita punya. Ini bagaimana peta persaingan kita sebenarnya Bapak Ibu di kampus kita. Nah, kalau kita ibaratkan di sini 3 lingkaran, 3 pihak yang terlibat dalam proses marketing. Ini ada calon mahasiswa baru. Calon mahasiswa baru dia itu punya need and want, punya kebutuhan dan keinginan. Keinginan dan kebutuhan mereka ini harus dijawab oleh setiap kampus yang ada. Maka beradalah kita di persaingan antara kampus kita dengan kampus yang lain, antara kampus Bapak Ibu dengan kampus yang lain. Ya terutama yang memiliki ciri khas yang prodi-prodi yang sama. Sehingga apa? Ada kemungkinan ya, apa yang dimiliki oleh kampus lain tidak kita miliki. Kita berada di sini. Daerah ini, kampus lain punya keunggulan dan kita tidak bisa menyaingi keunggulan itu. Atau kondisi lainnya, kita punya hal yang sama dengan kampus yang lain. Disinilah kita berada dalam comparative zone, zona yang diperbandingkan selalu. Biasanya di sini apa Bapak Ibu? Di sini harga biasanya, harga lebih murah. Nah, maka ketika kita punya program studi yang sama, dibandingkan akreditasinya mana? Oh, akreditasi yang 1A, yang 1B, yang 1C misalnya. Atau kalau sekarang baik sekali atau unggul. Apalagi diperbandingkan biasanya. Fasilitas dan lainnya. Tetapi untuk bisa membandingkan persaingan, di sini sangat berat. Apalagi kita kampus swasta. Ketika kita berbicara swasta, maka zona ini akan dipenuhi oleh negeri. Nah, ketika ini adalah dipenuhi oleh zona PTN. Nah, untuk bisa memenangkan persaingan, maka kita harus menciptakan nilai yang tidak dimiliki oleh kampus lainnya. Makanya kita harus berada di winning zone-nya atau zona kemenangan kita.
Di mana ketika di head to head kan, itu tidak ada perbandingan dengan kampus yang lain. Minimal saja misalnya dengan kampus serupa di kota yang sama misalnya. Nah, jadi nilai-nilai yang kita punya itu harus berada di zona hijau ini. Kalau nilai-nilai atau keunggulan yang kita punya itu berada di zona merah, maka kita terjebak pada persaingan yang sangat ketat. Nah, kalau istilahnya orang marketing itu red ocean sama blue ocean-nya. Tetapi bagaimana kita menciptakan nilai yang mampu membedakan kita dengan orang lain. Yang mampu membedakan kita dengan orang lain. Kita punya tapi orang lain tidak punya. Nah, inilah nilai yang kita sebut dengan nilai kompetitif, bukan nilai komparatif. Artinya tidak bisa diperbandingkan. Apa yang harus berada di dalam zona winning zone ini? Sebuah kampus Bapak Ibu itu menjual sebenarnya 6 hal yang dijual di dalam kampus. 6 hal yang dijual dan di sana kita bisa mampu untuk menciptakan keunggulan kita. Jadi kita lihat yang pertama, itu reputasi. Reputasi seperti akreditasi dan lainnya. Reputasi, akreditasi, kemudian jumlah kerjasama dan lainnya, kemudian pengakuan-pengakuan yang memang memberikan nilai wah bagi kampus. Peringkat webometrik misalnya itu reputasi. Walaupun kadang-kadang tidak ada korelasi antara katakanlah webometrik dan lainnya terhadap kualitas lulusan nanti. Tetapi paling tidak itu akan menjadikan nilai jual paling depan dari kampus kita. Kemudian setelah reputasi apa? Alumni. Kemana siswa kita setelah lulus itu menjadi faktor penentu bagi ketertarikan calon mahasiswa baru. Orang membeli produk banyak berdasarkan review. Orang membeli produk banyak berdasarkan pengalaman. Nah, alumni ini adalah orang paling potensial yang memberikan review terhadap kampus kita. Maka kalau tadi kita berbicara karakteristik marketingnya sangat tergantung pada stakeholder, maka salah satu stakeholder yang paling penting adalah alumni. Jadi bagaimana cara kita merangkum alumni supaya memberikan bahwa inilah contoh sukses kuliah di kampus kita. Tadi sebelum bergabung di Zoom ini, Bapak Ibu, saya mencari beberapa sosial media dari kampus yang mendaftar pada hari ini. Ternyata sangat sedikit kampus yang menonjolkan kesuksesan alumninya di media sosial. Ini menjadi catatan bagi kita ya, dari media sosial dan di brosur juga. Saya beberapa brosur saya download di brosur, kemudian di website juga. Itu tidak dimunculkan bahwa alumni kita sudah sukses, sudah kerja di sini, sudah menjadi ini, itu tidak munculkan. Padahal inilah nilai jual paling utama dari sebuah kampus, alumni. Nilai jualnya adalah alumni, nilai jualnya adalah kesuksesan orang-orang yang sudah pernah kuliah di tempat kita. Itu akan memberikan bukti pada calon mahasiswa baru ini. Kemudian mahasiswa. Mahasiswa di sini dalam bentuk yang lebih luas yaitu kemahasiswaan. Prestasi mahasiswa, aktivitas mahasiswa.
kemudian prestasi-prestasi mahasiswa yang membawa nama kampus ataupun yang tidak, itu sangat-sangat dipengaruhi. Kemudian sarana dan prasarana. Ini menjadi menarik Bapak Ibu, sarana prasarana. Kalau dulu di era-era di bawah tahun 2005 ya, atau di bawah tahun 2010, kadang-kadang beberapa kampus masih misalnya mengatakan bahwa tersedia WiFi, ruang ber-AC. Ternyata sekarang itu semua sudah menjadi standar sebuah kampus. WiFi dan ruang ber-AC itu jadi standar. Malah kalau ada kampus yang tidak memiliki WiFi dan ruang ber-AC, malah itu di bawah standar sekarang. Nah, tetapi apa sarana-sarana yang mampu kita munculkan untuk menjadi atau untuk menarik minat calon mahasiswa baru yang memang tidak semua orang itu mampu melakukannya. Bapak Ibu yang punya jurusan manajemen dan akuntansi misalnya, Bapak Ibu bisa bekerja sama dengan Bursa Efek di setiap provinsi untuk membuka pojok Bursa Efek misalnya. Atau bergabung dengan Dirjen Pajak untuk membuka pojok pajak yang nanti akan merekrut relawan pajak. Nah, itu atau Bapak Ibu yang punya program studi keuangan perbankan, mini bank yang dimiliki. Karena tidak semua kampus itu mampu menciptakan mini bank. Ini sarana dan prasarana yang bisa lebih ditonjolkan dari kampus yang lain. Misalnya dari gelombang pertama kemarin kita diskusi, ada satu sekolah tinggi yang punya rumah sakit, tapi rumah sakit itu tidak dijadikan sebagai alat promosi. Padahal kita tahu bahwa itu adalah sarana dan prasarana untuk melakukan praktek dan lainnya. Jadi kadang-kadang kita punya, tapi kita tidak sampaikan apa yang kita miliki. Kemudian proses. Nah, proses di sini bisa kurikulum, proses praktikum yang dijalankan oleh mahasiswa dan lainnya. Kemudian dosen. Hari ini itu ada yang namanya dosen praktisi yang dibiayai oleh kementerian. Nah, ini juga harus ditampilkan. Dosen praktisi itu harus dijual. Nah, bahwa kuliah di tempat kita itu akan didatangi atau diajarkan oleh praktisi, memberikan mereka pengalaman real bagaimana lapangan di lapangannya nanti. Ada experience sharing tentang bagaimana dunia kerja sesungguhnya. Itu yang kita tampilkan. Nah, ini yang harus kita jual ke dalam setiap tools atau setiap alat komunikasi kita untuk melakukan proses marketing. Nah, kadang-kadang kita melupakan itu. Dosen praktisi ya sudah, itu urusannya akademik, yang handle yang sudah selesai. Padahal disitulah nilai kita untuk mengeksplor bahwa ini nilai-nilai yang tidak semua kampus bisa dapatkan. Oke, Bapak Ibu, kita berbicara ketika kita ingin berada di zona yang memang secara kompetisinya, secara persaingannya itu rendah, itu kita tidak harus menjadi yang terbaik, karena menjadi yang terbaik itu sangat berat Bapak Ibu, apalagi kalau kita harus di head to head kan dengan PTN yang sekarang sudah punya pola penerimaan mahasiswa baru beragam. TN yang ada yang sudah BLU, kemudian ada yang sudah badan hukum itu sangat berat. Tetapi bagaimana kita harus menjadi berbeda dibandingkan dengan kampus yang memang menjadi dalam tanda kutip itu kompetitor secara langsung kita. Jadi tidak mesti harus menjadi yang terbaik. Nah, bagaimana kita menjadi berbeda? Kalau menjadi terbaik itu berat, kita menjadi berbeda. Bagaimana cara menjadi berbeda? Kita membuat kategori baru. Kita membuat kategori baru. Saya contohkan seperti ini.
Di tahun 2018 kami menerima mahasiswa baru pertama. Beberapa aktivitas kami lakukan itu dari mahasiswa baru angkatan pertama itu menempatkan kita di tahun 2019 itu sebagai salah satu kampus yang punya poin sangat bagus di SIMKAD-MAWA, Sistem Pemeringkatan Kemahasiswaan. Bagus kita secara nasional, Bapak Ibu, mengingat kita kampus baru. Kita berada di 50, nomor 52 secara nasional. Secara nasional 52. Ketika kita harus komunikasikan dengan mahasiswa, dengan calon mahasiswa dengan angka 52, itu bukan angka yang bagus, angkanya terlalu besar 52. Orang tidak melihat nasional, kampus baru tidak melihat itu. Apa strategi kami? Kami buat kategori baru. Yang jelas kategori baru ini tidak bersifat membohongi. Jadi kami spesifikkan. Kita tidak usah lihat nasional lah, kita lihat provinsi kita nih. Kita berapa di angka berapa. Wah, ternyata tidak juga untuk pendidikan vokasi di 53 nasional pendidikan vokasi Bapak Ibu, Politeknik dan Akademi. Ketika kita kerucutkan ke Aceh, itu ternyata masih ada dua di atas kita. Nah, ketika kita lihat ini akademi. Nah, maka kita persempit lagi. Maka jadilah kita politeknik terbaik di Aceh untuk kategori kemahasiswaan. Ya, kita ngambilnya kata terbaik. Tapi di kategori yang memang kita buat dan itu tidak menipu. Ya betul kok, tidak ada politeknik di Aceh yang memang punya peringkat kemahasiswaan di atas kita. Jadi bagaimana cara kita komunikasikan itu menjadi bagaimana nilai kampus atau pembukaan kampus itu kita deliverkan. Contoh lain, pada saat pendirian tahun awal, kita tidak ada mahasiswa baru, tidak ada alumni, tidak ada mahasiswa, belum ada mahasiswa, tidak ada alumni, apalagi dengan posisi kampus baru, kita buka prodi namanya analis keuangan, diploma 4. Diploma 4 itu cuma ada, waktu itu cuma ada satu di Politeknik Negeri Semarang, Polines. Maka yang kita jual adalah Politeknik, kita akan kerucutkan di Sumatera. Bahwa kita merupakan satu-satunya program studi analis keuangan yang ada di Pulau Sumatera. Nah, kita buat kategori baru. Kita nggak usah lihat secara nasional, secara spesifik kita yang terbaik. Kita cuma satu-satunya, orang lain tidak punya. Untuk mendukung itu apa? Untuk mendukung itu kita minta kepala wilayah, kepala perwakilan Bursa Efek Indonesia yang ada di Banda Aceh untuk memberikan testimoni terhadap program studi analis keuangan yang memang linear dengan Bursa Efek Indonesia. Dari sisi, jadi belum ada alumni, kita sudah mendapatkan testimoni. Belum ada mahasiswa, tapi kita sudah dapatkan testimoni. Paling tidak, beliau pada saat itu, kepala perwakilannya, melihat bahwa ini adalah sebuah program studi yang menjanjikan untuk mengisi posisi-posisi di industri perbankan dan keuangan. Jadi kita tidak terpaku bahwa kita harus menjadi yang terbaik secara keseluruhan. Tapi kita terbaik, ya kita buat kategori barunya. Nah, bagaimana cara kita membuat kategori baru? Yang pertama kita kembangkan proposisi nilai yang unik. Proposisi nilai yang unik yaitu nilai-nilai atau kumpulan-kumpulan yang tidak bakal didapatkan di kampus yang lain nanti. Kemudian fokus pada program khusus. Ya, kita ciptakan program-program memang di luar keprodian ini biasanya. Kemudian gunakan komunikasi berorientasi. Oke, kita lihat Bapak Ibu nilainya. Apa contohnya? Pelayanan pasca kuliah.
hampir setiap kampus itu punya yang namanya Career Development Center atau pusat karir centernya. Itu hampir semua kampus sekarang itu diwajibkan ada secara regulasinya. Di tahun 2019 kalau saya tidak salah itu sudah keluar itu surat edarannya. Tetapi apakah ini kita sampaikan ke mahasiswa, ke calon mahasiswa kita? Kalau belum, berarti inilah yang kita sebut yang poin ketiga tadi. Kita harus berkomunikasi, berorientasi pada nilai yang kita miliki. Kemudian persaingan terlalu kuat dan kita kesulitan karena kita tidak punya pembeda dengan kampus yang lain. Saya ambil contoh Bapak Ibu, double program. Di sini ada beberapa yang berasal dari sekolah tinggi ilmu ekonomi. Kemudian ada yang dari universitas juga. Yang saya yakin di dalamnya itu punya program studi akuntansi atau manajemen. Nah, Bapak Ibu yang ingin saya tekankan di sini di dual program, ya kita menjalankan perkuliahan di program studi, tetapi kita memberikan nilai lebih yang tidak bakal didapati oleh yang lainnya. Misal, dual programnya untuk program studi akuntansi atau manajemen. Kenapa tidak kita create satu program atau satu produk yang kita jual, misalnya bahasanya. Kuliah 4 tahun dapat 2 gelar, sarjana dan profesi. Kuliah 4 tahun, sarjana, tapi langsung bisa dapat gelar profesi. Misal, bagi mahasiswa akuntansi dan manajemen bisa selenggarakan sertifikasi profesi konsultan pajak. Jadi mahasiswa kita lulus dari kampus kita, itu mereka diwisuda sekaligus ya, mendapat sertifikat konsultan pajak secara resmi. Yang langsung bisa menggunakan gelar BKP, bersertifikat konsultan pajak. Itu kan kalau saya katakan tidak ada, mungkin terlalu tidak berani juga saya. Kalau ada pun 1 atau 2 yang menyelenggarakan seperti itu. Ya. Tapi kalau optimisme saya itu mengatakan bahwa belum ada kampus yang menyelenggarakan seperti itu. Bisa enggak? Bisa. Syarat sertifikasi pajak kan sarjana. Salah sarjana ikut tes. Kenapa tidak kampus kita memfasilitasi untuk ikut tes pajak tersebut, sertifikasi pajak? Itulah menjadi pembeda kampus kita dengan yang lain. Negeri sekalipun tidak punya itu. Misalnya USU yang di dalam pengetahuan kami USU, Unsiah, ya, di Aceh Unsiah tidak ada. Saya yakin beberapa kampus lain juga tidak punya itu. Selesai sarjana ya udah sarjana. Nah, tapi kalau dia kuliah di tempat kita sarjana langsung menjadi konsultan pajak, bisa buka praktek konsultan pajak. Bisa tidak kita selenggarakan itu? Bisa. Makanya dikatakan tadi bahwa program marketing ini adalah melibatkan semua pihak, termasuk pengambil kebijakan. Atau yang lainnya, misalnya kalau Bapak Ibu yang, kalau saya tidak salah ada yang dari Institut Agama Islam yang punya jurusan keuangan syariah. Itu kan juga satu peluang setelah mereka selesai itu mereka bisa sertifikasi pengawas syariah. Ya, jadi dual program itu berbicara antara program akademik dengan profesi, gelar non akademik, gelar profesi dari asosiasi yang resmi. Belum lagi kita bisa menggunakan dual program dengan kampus di dalam saja, Bapak Ibu. Ya, sekarang kan ada kemudahan di kampus Merdeka. Apa kemudahannya? Di program kampus Merdeka itu kan 20 SKS itu tidak perlu diambil, bisa diakui dari aktivitas di luar kampus. Bisa salah satunya adalah belajar di prodi, di luar prodi dan di luar perguruan tinggi atau institusi. Nah, itu bisa kita combine, kita bekerja sama dengan kampus-kampus yang memang punya linearitas yang mirip, lalu kita join buat program dual program. Jadi selesai dari sana dapat 2 gelar sarjana. Nah, misalnya manajemen dengan jurusan sistem informasi misalnya.
Jadi tinggal di matching SKS-nya. Dengan swasta itu lebih mudah Bapak Ibu kerjasama dengan swasta. Di matching SKS-nya, mata kuliahnya dia akui yang mana, ya, untuk dijalankan bersama. Ya. Jadi ini nilai-nilai yang memang jarang di ini. Kemudian fleksibilitas kuliah, ini terutama untuk kelas karyawan. Ini rata-rata sudah dijalankan fleksibilitas kuliah kalau membuka kelas karyawan. Kemudian unit bisnis tempat mahasiswa bekerja, ini bisa ditampilkan. Salah satu mandat dari kementerian itu kan kampus itu punya inkubasi bisnis. Punya inkubasi bisnis. Inkubasi bisnis itu gimana cara harus ditransformasikan menjadi unit bisnis yang di dalamnya nanti dapat mempekerjakan mahasiswa-mahasiswa. Selain sebagai area prakteknya, juga sebagai area dari penghasilan tambahan mahasiswa. Kita punya kampus, salah satunya itu punya penginapan, hotel, semacam losmen lah. Ya, tapi itu mahasiswa administrasi perkantoran itu kita pekerjakan di sana. Jadi di dalam prosesnya itu mereka belajar langsung di lapangannya. Kemudian masa studi lebih cepat. Bisa tidak kita menawarkan itu? Biasanya ini menjadi daya tarik. Sarjana selesainya 3,5 tahun. Biasanya sarjana itu lebih fleksibel. Kemudian program khusus untuk siswa SMK atau madrasah. Kita bisa spesifikkan misalnya untuk SMK akuntansi. Untuk mata kuliah tertentu dia tidak perlu ikut mata kuliah misalnya. Dia cukup ikut asesmen untuk memperoleh nilai mata kuliahnya. Ya, toh dia juga sudah belajar. Pengantar akuntansi Bapak Ibu, itu yang diajarkan di kuliah itu sama persis seperti yang mereka pelajari selama 3 tahun di SMK. Jadi ngapain lagi mereka harus ulang kalau mereka mendapatkan ilmu yang sama. Tinggal kita di pihak kampus melakukan asesmen, layak tidak dia langsung mendapatkan nilai tanpa ikut perkuliahan. Misalnya seperti itu Bapak Ibu. Apa sih yang bisa kita tawarkan di program-program mereka? Yang penting dalam proses marketing ini tetap yang ditampilkan itu adalah keunggulan-keunggulan yang kita miliki. Nah, bagaimana nanti semua item-item yang kita miliki itu kita komunikasikan dengan berbagai pihak, itulah yang akan kita detailkan di besok di marketing mix-nya. Di promotion mix. Mohon izin Bapak Ibu ya. Oke, berikutnya funnel marketing. Funnel marketing itu bagaimana step by step yang harus kita lakukan untuk mempengaruhi setiap mahasiswa itu, calon mahasiswa itu bisa melakukan sampai dengan registrasi. Karena berbicara mahasiswa baru, terutama untuk kita kampus swasta itu bisa dikatakan kita berhadapan dengan generasi labil. Hari ini sudah daftar, belum tentu dia akan ikut ujian atau daftar ulang. Hari ini mereka sudah tanya-tanya, yakin betul mereka dengan kampus kita, belum tentu besok dia, oh ya saya daftar nih. Jadi kita harus kenal dulu bagaimana proses kita menggiring calon mahasiswa itu sampai mereka memutuskan daftar dan berkuliah di tempat kita. Ya kita kenal dulu step by stepnya bagaimana, baru kita tahu strategi-strategi yang bisa kita terapkan untuk masing-masing step ini. Ini kalau kita berbicara proses seorang mahasiswa, ini dari beberapa diskusi dengan mahasiswa, bagaimana mereka bisa akhirnya memilih berkuliah di tempat kita. Ya pertama mereka dapat informasi dulu tentang kampus kita dari step di sini. Mereka dapat informasi.
Oh, ada kampus Politeknik A, ada kampus Akademi A, atau ada kampus Universitas A. Mereka dapat informasi terlebih dahulu. Nah, apakah dapat informasi misalnya ketika mereka jalan-jalan sore lihat spanduk kampus kita langsung eh, ke kampus daftar? Ternyata enggak. Mereka yang pertama sekali mereka itu kepoin sosial media dulu. Lihat dulu di sosial media semenarik apa kampus kita. Nah, di sini pentingnya sosial media nanti. Ini akan kita bahas besok. Semenarik apa kampus? Jadi di sosial media dulu mereka ulik dulu. Kalau bahasanya mereka scroll sampai ke bawah dulu. Mereka cari di mana menariknya kampus ini. Kepoin sosial media. Instagram kita diulik. Kalau ada TikTok, TikTok kita diulik. Website kita dibuka untuk memastikan bahwa kampus ini sesuai. Ternyata ini tidak cukup Bapak Ibu. Bagaimana keputusan mereka itu juga dipengaruhi oleh kawan-kawan, oleh kerabatnya. Mereka nanya lagi nanti ke orang yang sudah pernah kuliah di tempat kita. Mereka nanti nanya lagi ke teman sebayanya, kamu kuliah di mana? Oh, saya kuliah di kampus ini. Diperbandingkan lagi. Ini proses yang mereka lalui. Nah, bagaimana kita bisa hadir nanti di setiap step ini? Kemudian tanya lagi, keputusan orang tua, boleh tidak kuliah di sini? Orang tua juga punya peran penting nanti di sini. Nah, jadi sehingga tool marketing yang kita gunakan itu juga tidak hanya menyentuh mereka, tapi juga menyentuh orang tuanya. Ini sebuah proses lagi yang harus dijalankan. Nah, selesai dari situ, oke, saya daftar. Mereka daftar, katakanlah udah ujian mereka ikut ujian lulus. Dari proses daftar ke saya kuliah itu juga ada prosesnya Bapak Ibu. Apalagi kampus swasta. Tidak serta merta mereka setelah langsung daftar lulus juga langsung kuliah, bayar uang kuliah, belum tentu. Terutama untuk kampus swasta belum tentu. Nah, jadi proses marketing funnel itu dari mana? Itu memastikan kehadiran kita dan melalui setiap step ini. Jadi itulah fungsi marketing funnel itu. Jadi setiap step ini memastikan kehadiran kita sehingga dari saya dapat informasi menjadi saya kuliah di sini. Ini proses bagaimana seorang mahasiswa itu memutuskan saya kuliah di kampus ini, terutama untuk kampus swasta. Nah, di proses dari sosial media, tanya kawan ini sampai dengan persoalan orang tua, itu ada proses membandingkan dengan kampus yang lain. Nah, ketika proses membandingkan dengan kampus yang lain ini, maka di sanalah kita harus mampu hadir dengan berbagai keunggulan yang kita punya. Nanti baru kita akan bahas lebih detail strategi sosial media itu apa saja sehingga bisa menjadi alat untuk memenangkan persaingan penerimaan mahasiswa baru. Oke Bapak Ibu, kalau ada yang mau didiskusikan langsung di chat ya, di kolom chat nanti kita baca, langsung kita diskusi di sini. Ini secara grafisnya bagaimana marketing funnel ini atau corong pemasaran ini bisa mencapai proses pada yang kita harapkan yaitu pada pembelian. Ya, proses pertama yang kita lakukan adalah membangun brand awareness mereka. Bagaimana mereka sadar tentang apa yang kita punya. Bagaimana mereka sadar bahwa kampus kita itu menjadi salah satu yang terbaik untuk pilihannya. Kemudian dari situ kita pastikan mereka bahwa mereka akan tertarik, mempertimbangkan bahwa ini adalah salah satu kampus terbaik, mereka ada niat untuk kuliah di kita. Kemudian di tahap yang paling rawan adalah ketika mereka mengevaluasi. Ketika mereka mengevaluasi, disinilah proses mereka membandingkan antara kampus di kita dengan kampus yang lain.
Oke, kemudian ya ada pertanyaan, kita akan ini dulu. Kemudian proses. Ya. Ini adalah keputusan mereka. Oke, saya daftar, saya kuliah di sini. Langkah berikutnya tidak kalah penting adalah bagaimana mahasiswa baru kita itu harus mampu atau mau mengajak kawannya untuk ikut berkuliah di tempat dia baru saja mendaftar atau di kampus kita. Itu adalah proses advocate, ya, proses bagaimana dia mengadvokasi orang-orang untuk ikut bergabung bersama dia kuliah di tempat kita. Nah, itu dari sisi marketing funnel-nya kita. Nah, dari setiap proses ini, itu semua membutuhkan kehadiran kita untuk melakukan pendekatan-pendekatan secara intens dengan calon mahasiswa. Oke. Oke, kita terima ini dulu dari Ibu. Ini Ibu Bapak ini ya, mohon maaf kalau saya salah. Ipah Budi Minardi. Mohon izin Bapak, apa strategi seperti apakah yang bisa melakukan atau mentargetkan waktu calon mahasiswa, mohon diberikan gambaran contohnya. Oke. Nah, biasanya orang tua yang memiliki latar belakang pekerjaannya kesehatan akan senang kalau anaknya memilih kampus kesehatan. Itu contohnya. Kemudian bagaimana cara menargetkannya? Kita menggunakan setiap tool marketing kita untuk menyampaikan pesan-pesan tidak hanya ke calon mahasiswa baru. Misalnya, menargetkan calon mahasiswa baru yang berhubungan dengan biaya kuliah misalnya. Itu kan salah satu faktor yang dipertimbangkan setiap calon mahasiswa. Kemudian, kita bisa menggunakan sosial media, katakanlah iklan berbayar di Instagram atau Facebook, di Facebook, itu untuk menargetkan orang umur tertentu yang memang memiliki latar belakang pekerjaan tertentu. Itu kita targetkannya. Misalnya, kalau Bapak Ibu dari Sekolah Tinggi Kesehatan, Bapak Ibu bisa menargetkan pekerjaan orang tuanya itu di settingan targetnya, pekerjaan orang tuanya apa, umurnya berapa, pekerjaan orang tuanya apa, itu bisa. Kemudian secara umumnya lagi menampilkan nilai-nilai yang memang disukai oleh orang tua. Nilai yang disukai oleh orang tua misalnya ya biayanya rendah. Itu contoh. Kalau untuk bagaimana strategi postingan Instagram itu yang memang apa namanya bisa mengena di orang tua, itu besok akan kita bahas di strateginya. Oke, Pak Eko. Bagaimana strategi agar calon maba kampus swasta tidak menunggu hasil kampus negeri? Ini memang kebanyakan seperti ini ya. Biasanya kampus swasta akan tinggi pada periode akhir masa pendaftaran. Akhir, ketika calon maba tidak lulus kampus negeri. Nah, ini tidak bisa kita mungkiri bahwa ini betul-betul menjadi momok bagi mahasiswa kita, bagi calon mahasiswa kita, bagi kampus kita. Artinya pasti orientasi pertama itu adalah kampus negeri. Tapi kembali lagi Bapak Ibu, kita harus mampu hadir dengan nilai yang tidak dimiliki oleh kampus negeri. Dengan nilai yang tidak mampu dimiliki oleh kampus negeri.
Misalnya, kita lebih mengedepankan prospek dan peluang kerja prodi-prodi kita yang memang prodi yang tidak dimiliki oleh kampus negeri. Itu yang pertama. Yang kemudian yang itu dari sisi bagaimana kita memunculkan value-nya. Itu yang beberapa yang kami lakukan ketika kami punya program analis laporan program studi analis keuangan diploma 4 dan program studi manajemen keuangan sektor publik. Itu yang kita lakukan. Kemudian yang kedua yang kita lakukan adalah selain nilai yang kita miliki Bapak Eko, harus ada pendekatan personal kita. Harus ada pendekatan personal. Jadi makanya salah satu strategi marketing kita itu bagaimana kita mengumpulkan prospek, kemudian prospek itu atau audiens prospek kita, calon mahasiswa baru yang prospek, itu kita lakukan pendekatan secara personal. Jadi informasi dan lainnya akan kita sampaikan secara personal. Makanya kampus swasta itu tidak hanya terdiri dari 3, 4, 5 orang panitia mahasiswa baru Bapak Ibu. Harus melakukan kalau bahasa umumnya itu personal selling-nya. Nah, salah satu yang kita tawarkan nanti apa? Mereka bisa daftar sekarang dengan biaya nanti akan dikembalikan kalau mereka lulus di kampus negeri. Strategi khususnya itu Bapak Ibu, misalnya gini Bapak, ketika kita punya program kunjungan ke sekolah, kemudian kita dapat di data, di program kunjungan sekolah ini yang harus kita lakukan yang pertama adalah tidak banyak mempromosikan kampus, tapi bagaimana kita membangun kedekatan emosional ketika kita berinteraksi dengan anak-anak SMA. Makanya sangat disarankan kalau melakukan kunjungan sekolah sebisa mungkin tidak dilakukan di aula. Idealnya itu kalau memungkinkan itu dilakukan di kelas. Jadi jumlahnya sedikit. Jadi per kelas itu 1 atau 2 orang dari pihak kampus, apakah itu mahasiswa ataupun memang tendiknya, itu melakukan sosialisasi, memperkenalkan kampus kita di kelas. Bangun pendekatan personalnya di sana, kemudian dilanjutkan di luar itu. Jadi bukan berarti Bapak Ibu ketika kita selesai kunjungan sekolah, dapat nomor HP, kemudian kita kirim blast penerimaan mahasiswa baru secara menyeluruh. Itu kita namanya, itu ya akan lebih baik kalau itu di-manage oleh orang-orang secara personal. Sehingga ada proses-proses bagaimana kita melakukan pendekatan personal dengan anak SMA tersebut. Contohnya, tidak langsung menyebarkan informasi PMB, bisa say hello dan lainnya. Langkah baiknya kita tahu ucapan selamat ulang tahunnya kapan. Misalnya kalau mereka yang lahir di bulan Maret dan Februari, Maret atau April, itu ada kesempatan kita mengucapkan selamat ulang tahun dan lainnya. Jadi kita betul-betul mempersonalisasikan kedekatan kita dengan calon mahasiswa. Jadi pada saat sudah dekat kita bisa memberikan beberapa gimmick, beberapa pendekatan-pendekatan khusus untuk mereka bisa langsung melakukan pendaftaran di kampus kita. Pendekatan atau gimmick ini yang pertama yang biasa dilakukan adalah memberikan jaminan uang kembali kalau mereka lulus di kampus negeri yang terakreditasi, misalnya A misalnya. Nah, jadi kita bisa sampaikan tidak perlu ragu nanti kalau kamu lulus di universitas ini tempat kamu pilih, ya kamu tinggal ambil uang balik, uang yang telah kamu bayarkan. Yang kedua, bisa juga gimmick dalam bentuk event. Kalau biasa kami pernah buat itu IT bootcamp. Jadi daftar sekarang, tidak perlu tunggu nanti karena kamu bakal dapat IT bootcamp yang memang tidak diselenggarakan di kampus lain. Atau ada juga kampus-kampus yang memberikan gimmicknya berupa barang yang memang punya nilai material tinggi.
Contohnya ada kampus yang memberikan laptop, tapi jangan lupa kampus tersebut punya uang kuliah sampai dengan 15 juta per semesternya. Jadi mereka hanya spare dana 2 juta untuk bisa dapat laptop yang 11 inch, itu gimmick-gimmicknya. Tapi kalau saya lebih tekankan bagaimana pendekatan personal antara person yang mengelola personal selling di kampus dengan mereka. Jadi tidak hanya berupa WA blast langsung masuk ke dia tentang penerimaan mahasiswa baru. Kita bangun hubungan dulu, pendekatan emosional. Tapi jangan lupa setiap kita melakukan komunikasi dan lainnya, harus betul-betul ada value yang kita tawarkan ke mereka bahwa kampus kita lebih layak dipilih daripada kampus negeri. Konon lagi, ketika kita sudah punya kedekatan emosional, kita bisa tahu nih di kampus negeri dia prodi apa. Jadi kita bisa sedikit memprovokasi, menghead to head-kan antara prodi yang kita miliki dengan prodi yang mereka pilih. Anak SMA, lulusan SMA, itu paling besar ekspektasinya mereka adalah setelah lulus tidak menganggur. Ekspektasi mereka adalah setelah lulus langsung kerja. Nah, itu menjadi nilai kalau memang kita kuat di sana di prodinya. Kalau memang prodi kita adalah prodi yang banyak dibutuhkan oleh dunia kerja, itu bisa. Nah, contoh, kami pernah meng-head to head-kan antara prodi analis keuangan yang kami miliki dengan program studi oceanografi di Fakultas Kelautan dan Perikanan di Indonesia. Nah, kami head to head kan bahwa analis keuangan peluang kerjanya di perbankan, di industri keuangan, dia juga punya skill administrasi, bisa kerja di bidang apapun. Bandingkan, coba kamu bandingkan dengan program studi oceanografi. Kamu mau kerja di mana? Oke, kamu jadi dosen, jadi peneliti oceanografi. Yang lain, kamu mau kerja di industri perikanan, ya, di Aceh nggak punya industri perikanan, yang ada hanya orang nelayan tradisional pakai boat dan itu nggak perlu kuliah. Itu bahasa-bahasa provokasi yang memang bisa kita head to head kan. Tapi ingat, ini baru bisa kita komunikasikan kalau kita punya kedekatan emosional. Tidak punya kedekatan emosional, susah kita berkomunikasi dengan intens. Jadi strategi khusus terkait ini adalah bangun kedekatan emosional. Makanya Bapak Ibu, ketika kita buka pendaftaran penerimaan mahasiswa baru, nggak perlu terlalu ribet dulu minta ijazah dulu, minta pas foto di-upload, nomor KTP dan lainnya. Tahap awalnya, minta saja informasi perlunya saja, nama, asal sekolah, tidak usah perlu upload dokumen, nomor HP. Kemudian itu ada sarana kita untuk memfollow up pendaftaran mereka. Kalau perlu tidak perlu bayar dulu, daftar dulu, entry nama dulu lah istilahnya. Jadi kita buka form di website kita misalnya, nama, asal sekolah, tempat tanggal lahir, nomor HP dan lainnya. Setelah itu baru petugas kampus yang menghandle personal selling baru menghubungi. Dek, adek udah daftar ya di ini dokumen-dokumennya. Jadi ada alasan kita untuk berkomunikasi lebih intens dengan mereka. Oke, Ibu Yuli. Nah, tadi gitu kira-kira gambarannya Pak Eko ya. Jadi hubungan intensnya itu, bagaimana kita bisa mendapatkan kedekatan dulu, itu yang paling penting. Kemudian baru kita komunikasi lebih intens untuk membujuk mereka. Intinya pada membujuk. Mohon izin, PTN swasta ya secara masuk pasti lebih tinggi dibandingkan PTN. Bagaimana memberi persuasif. Tampilkan fasilitas apa yang mereka dapatkan dengan biaya segitu. Itu yang pertama. Ya tampilkan. Nah kalau kita nggak punya apa yang mau kita jual, itu kepedean berarti kita memberikan biaya kuliah yang tinggi. Itu yang pertama. Yang kedua, PTN itu sekarang kan punya biaya kuliah yang beragam, tidak hanya rendah. Ada juga PTN yang produknya mahasiswa yang masuk ke PTN itu dengan biaya yang lebih tinggi daripada PTS. Ya, kan berjenjang sekarang di PTN itu kan UKT-nya berjenjang. Yang pertama ya, tapi saya konsennya di yang pertama tadi. Apa sih yang kita berikan
dengan biaya segitu untuk mereka. Oke, misalnya ketika saya bergabung di LP3I tahun 2007 itu biaya per semesternya itu 13 juta. Itu semua termasuk tinggi kalau di Aceh. 13 juta per semester tahun 2007-2008. Jadi yang kami lakukan itu membreakdown. Oh di angka segitu mereka tidak ada uang pembangunan misalnya. Oh di angka segitu mereka tidak perlu bayar biaya uang praktek misalnya. Oh di angka segitu mereka tidak perlu mereka sudah dapatkan buku modul, buku teks dan lainnya. Kita breakdown fasilitas yang mereka dapatkan. Kemudian ketika kita punya biaya yang tinggi dibandingkan PTN, secara persuasif kita bisa sampaikan bahwa keunggulan kampus kita, tadi fasilitas Bapak Ibu ya, fasilitas dari berapa uang yang mereka bayarkan. Kemudian kita bisa sampaikan keunggulan prodi kita, ya prodi kita dengan keunggulan yang ada di PTN. Misalnya kalau STIKES misalnya, prodi akademi keperawatan misalnya, di PTN-nya ada nggak keperawatan? Kemudian kalau prodi akuntansi misalnya, nah kalau sama-sama ada akuntansi lebihnya kita apa? Tapi kalau kita tidak ada lebih, maka siswa pasti mencari yang murah. Nah makanya yang kalau kita lihat tadi, yang kita tampilkan adalah keunggulan kompetitif, keunggulan yang memenangkan, ya keunggulan kompetitif, bukan keunggulan yang komparatif. Ya salah satu keunggulan komparatif adalah harga. Pada saat kita tidak punya hal yang berbeda dengan yang lain lalu kita tawarkan lebih tinggi, maka kita sedang bunuh diri dalam mencari mahasiswa. Jadi tawarkan nilai-nilai yang mereka tidak bisa dapatkan di PTN. Misalnya tadi kalau saya berikan contoh, ya kamu kuliah di sini selain dapat gelar sarjana, kamu bakal dapat sertifikasi profesi konsulan pajak, tadi contohnya itu. Atau kamu setelah kuliah di sini, kamu akan difasilitasi untuk memperoleh gelar apa. Atau kalau kamu kuliah di sini, ya kamu bisa kuliah dual program untuk bisa mendapatkan 2 gelar sarjana sekaligus. Apalagi kalau universitas kan mudah itu untuk menyelenggarakan dual program. Komen berapa 2 prodi, misalnya dengan menambah masa studi 2 semester, kamu bakal dapat 2 gelar sarjana sekaligus. Misalnya seperti itu. Jadi kalau kira-kira begitu Bu Yuli, apa nilai yang kita miliki? Tapi kalau kita tidak punya kelebihan, kemudian kita jualan dengan yang lebih besar, lebih mahal, jangankan mahasiswa baru, kita ke pasar saja beli katakanlah satu celana yang sama saja, hanya beda merek, kualitasnya sama, semua sama, ya pasti kita memilih yang lebih murah. Apakah cara meminta camaba untuk mengisi PNB ketika promosi itu efektif untuk mendapatkan mahasiswa baru? Kalau ngeblas nggak efektif Bapak Ibu. Ini dari Pak Usman Adrianto. Apakah cara meminta camaba mengisi PNB ketika promosi SLTA? Kalau dikatakan efektif, tidak efektif di sini. Kalau after itu kita promosi blast. Tapi kalau kita meminta kunjungan ke sekolah, ya seperti saya katakan tadi, kita harus membangun kedekatan emosional, kemudian nanti baru secara personal kita melakukan kontak dengan mereka. Tidak blast. Tidak blast. Kalaupun harus diadakan blast, itu menjadi tanggung jawab personal sellingnya. Jadi karena malas ngetik satu-satu. Tapi jangan lupa ketika kita blast, kita juga harus melakukan komunikasi secara personal. Kemudian baru nanti ini kalau swasta ya pastikan, baru nanti ketika komunikasi personal itu baru kita tawarkan apa sih promo potongan khususnya. Tapi kalau hanya sekedar blast, hanya sekedar ini, itu biasa terlewatkan saja Bapak Ibu. Jadi tetap intinya kalau kita berinteraksi
mengisi link PMB, berarti kita sudah dapat nomor HP-nya. Ya, nomor HP itu harus di-manage atau harus dikelola secara personal, tidak secara blast seperti itu. Nah, kemudian personal itulah yang nanti akan memberikan penawaran-penawaran potongan khusus. Nah, kalau potongan khusus itu efektif, iya. Sampai sekarang ini penawaran khusus itu masih efektif untuk jualan apapun. Nah, termasuk mahasiswa baru. Tapi harus tetap dikemas secara ini. Jadi dalam marketing framework yang dipakai oleh Bapak atau dirasa efektif seperti apa contoh praktisnya? Ya, yang seperti yang saya sampaikan tadi, beberapa contoh tadi, ya, dual program yang kita selenggarakan, kemudian masa studi lebih singkat. Itu kalau value-nya ya, kalau kita berbicara value-nya. Kemudian fasilitas kampusnya yang memang modern, ya, kemudian aktivitas kemahasiswaannya yang hidup, ya, kemudian akreditasi atau reputasi kampusnya yang bagus. Itu yang seperti kita diskusi tadi, ada 6 yang harus kita bangun di sana. Reputasi tadi yang pertama, reputasi, akreditasi dan lainnya. Kemudian ini Pak Barlian ya. Kemudian ada apa lagi tadi? Ada alumni. Nah, alumni itu menjadi yang paling efektif Bapak Barlian. Jadi alumni yang sudah bekerja, yang sudah punya posisi bagus di tempat kerjanya, ya, ini kalau contohnya ya, yang sudah sangat bagus di tempat kerja, kita tampilkan dia di brosur, kita tampilkan dia di website, kita tampilkan dia di sosial media kita. Kemudian testimoni dari perusahaan-perusahaan atau dari tempat alumni kita bekerja tentang bagaimana kualitas mahasiswa kita, itu yang kita tampilkan. Itu kalau value yang efektifnya seperti apa. Kemudian ya fasilitas yang kita miliki, misalnya kita punya lab multimedia, itu menjadi sangat menarik untuk program studi tertentu. Kemudian Pak Eko lagi ya. Jadi itu Pak Barlian. Jadi kalau di antara semua yang paling efektif itu adalah bagaimana bukti yang telah diterima oleh pengguna jasa kita. Spesifiknya bagaimana alumni-alumni kita sudah merasakan manfaat kuliah di tempat kita. Itu yang kita komunikasikan. Kemudian ekspektasi mahasiswa itu adalah setelah kuliah tidak jadi pengangguran. Ekspektasi calon mahasiswa itu setelah kuliah mereka mau bekerja. Nah, jadi nilai yang kita bangun itu harus bisa menjawab hal seperti itu. Tapi kembali lagi bagaimana kita komunikasinya. Misalnya ketika kita punya satu kegiatan, misalnya kampus menyelenggarakan workshop karir planning bagi calon lulusan misalnya. Itu kan punya dampak bagaimana mereka mempersiapkan setelah lulus untuk bisa bekerja secara baik di tempat yang bagus, punya karir yang cerah. Nah, itu nilai. Itu apa yang kita lakukan untuk mereka. Tetapi ketika kita munculkan dia di dalam sosial media, di dalam Instagram misalnya, kita tidak boleh hanya membuat workshop career planning, sudah selesai seperti itu, tampil gambar. Nah, itu kita sudah menyelenggarakan kegiatan, tapi kita tidak mendelivery value apa dari kegiatan tersebut. Alangkah baiknya misalnya kegiatan tersebut kita kemas dalam bahasa membekali mahasiswa siap bekerja, akademi A atau stikes B selenggarakan workshop career planning. Itu contoh komunikasinya. Jadi kadang-kadang kita punya value, kita punya keunggulan, tapi kita tidak menyampaikan itu sebagai salah satu value yang akan diterima oleh mahasiswa. Itu kira-kira Pak Barlian. Nanti kalau lanjut diskusi, monggo ditulis di chatnya. Izin Pak, ini ada pertanyaan yang terlewat tadi. Oke, sorry. Ya, saya bacakan. Iya, jadi ada pertanyaan dari Bu Cindy dari Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan.
Pertanyaannya, jika di kampus ada salah satu prodi yang unggul dalam jumlah, namun ada satu prodi yang masih kurang, apakah harus prodi kurang tadi menjadi prioritas kita atau tetap biasa saja? Oke, terima kasih Kak Sofia udah mengingatkan saya. Ya, baik. Oke, Bu Cindy. Jika di kampus ada satu prodi unggul dan prodi masih kurang, apakah prodi kurang tadi menjadi prioritas? Intinya, ya kita pasti menyamakan perlakuan setiap prodi. Di sini kalau saya pribadi tidak menggunakan bahasa prioritas. Kalau bahasa prioritas artinya kita fokus utamanya hanya pada prodi yang kurang, nanti malah ketimpa tangga yang prodi yang unggul. Yang sudah unggul tetap kita pertahankan dengan performa yang bagus, dengan performa yang sama, tetapi prodi yang kurang ini harus kita rebranding, harus kita munculkan lebih bagus lagi. Ya. Jadi bukan kita prioritaskan, tapi prodi kurang ini kita berikan perlakuan berbeda dengan prodi yang unggul. Jadi kalau saya tidak menggunakan kata prioritas, tapi kita melakukan perlakuan berbeda. Misalnya gini, alangkah baiknya kalau Bu Cindy bisa ketik nama prodinya, tapi oke lah. Misalnya prodi ini prodi yang belum dikenal oleh masyarakat. Berarti tugas kita adalah bagaimana mengedukasi masyarakat tentang keunggulan prodi ini. Saya ngambil sampel di batch sebelumnya, ada prodi yang namanya fisioterapi. Bagi dunia kesehatan, fisioterapi itu adalah hal yang sama, hal yang biasa saja, sama juga dengan keperawatan lain-lain. Tapi di masyarakat umum, fisioterapi itu bukan prodi yang populer, sehingga harus dilakukan edukasi yang lebih intens terhadap prodi fisioterapi ini. Itu kemarin kita dapat hal seperti itu. Sama kalau kemarin kasusnya antara prodi keperawatan, kebidanan dengan fisioterapi. Kenapa fisioterapi ini kurang? Sedangkan kebidanannya sudah dan keperawatannya sudah existing lah, sudah bagus dari sisi lingkungan. Nah, bukan berarti kita harus prioritaskan ini, tapi kita perlakukan berbeda dengan apa yang sudah kita perlakukan di periode sebelumnya terhadap prodi ini. Karena prodi ini masih kurang di masyarakat tahu, maka kita beri kesempatan di website kita atau di ini untuk tampil misalnya peluang kerja prodi fisioterapi itu apa saja, misalnya seperti itu. Jadi kalau bahasa saya Bu Cindy tidak prioritas yang mana, tapi kita melakukan pendekatan berbeda terhadap prodi yang kurang ini. Tapi kalau kita menjadikan prioritas yang kurang, nanti yang unggulnya malah jadi kurang, malah terbalik di posisinya. Saya kira-kira gitu Bu Cindy ya. Selanjutnya ada pertanyaan lagi nih Pak dari Bapak Berlian Kristanto. Oh ya. Kehadiran, ya saya bacakan pertanyaannya. Kehadiran kampus menjadi penting di tiap fase buyer journey dan salah satunya ada di fase minta persetujuan orang tua. Bagaimana kehadiran kampus dalam fase persetujuan orang tua bila karakter orang tua dari pedesaan dan tidak memiliki background yang sama dengan pilihan prodi yang diambil anaknya. Berarti pilihan anaknya dengan background orang tuanya berbeda. Bagaimana ini Pak? Oke. Ini dari Bapak Berlian Kristanto. Ya, dari Pak Berlian ya. Iya betul. Jadi yang ditanyakan bagaimana kehadiran kampus. Oke. Ya. Kalau kita sudah melakukan pendekatan dengan mahasiswanya, pendekatan personal dengan calon mahasiswa, biasanya yang pernah kami lakukan, kita minta kesempatan untuk berkomunikasi dengan orang tua mahasiswa, calon mahasiswa, ya, berkomunikasi secara langsung. Itu yang sudah kita lakukan, Pak Berlian, terutama ketika kami di LP3I, itu yang intens kami lakukan itu dengan orang tua. Kemudian tidak memiliki background yang sama dengan pilihan prodi diambil anaknya. Nah, kemudian berikutnya bisa
kita lakukan pada saat itu ya kita tawarkan apa sih keuntungan bagi anaknya nanti ketika mereka memilih di kampus kita. Jadi kalau sudah pada fase anaknya mau mengambil prodi tempat kita, artinya kan sudah ada fase bahwa anaknya berniat untuk kuliah di tempat kita, dan itu sudah lebih mudah kita meminta untuk berkomunikasi langsung dengan orang tua. Ya, jadi tetap di dalam beberapa kehadiran kita itu dikomunikasikan, kehadiran kita itu tetap kita menghadirkan komunikasi secara personal. Oke, ini Ibu Yuli. Betul Pak, kami ada prodi fisioterapi dan dibandingkan dengan farmasi itu peminatnya berbeda. Masih awam untuk pemahaman nakes fisioterapi. Nah, ini kejadian yang seperti kemarin juga ini. Nah, itu dia. Di tool marketingnya Ibu Yuli ini sudah tampil nggak fisioterapi, edukasi tentang fisioterapinya? Nah, itu yang kita. Kemudian di Instagramnya fisioterapinya sudah muncul nggak? Salah satunya ada peluang kerja, kemudian proses praktikum di fisioterapi itu menjadi penting, Ibu Yuli. Nah, bagaimana nanti kita akan mendeliverkan nilai-nilai yang memang harus kita tampilkan di media sosial, di website, dan di brosur, itu besok kita detailnya di sana Bapak Ibu. Jadi besok kita akan lebih detail tentang marketing kontennya, konten marketingnya seperti apa di setiap brosur. Termasuk misalnya Bapak Ibu, ya, kenapa sih sebenarnya sudah buat event, undang calon mahasiswa, sudah buat open house, tapi kurang yang datang, atau sudah hadirkan pemateri nasional, yang datangnya rame, tapi setelah itu tidak ada yang daftar, nah, seperti itu. Itu akan kita bahas besok lebih detailnya, Bapak Ibu ya. Jadi besok itu kita lebih fokus ke marketing, di promotion mix-nya, di event, kemudian di konten-konten yang harus muncul di Instagram, di website, kemudian bagaimana kita mengelola website supaya yang seperti ditanyakan Bapak tadi, ya efektif nggak kita bahas. Nah, itu akan kita bahas di sesi besok. Baik Bapak Ibu, karena waktu diskusi kita sebenarnya masih ada 5 menit, jika ada memang ingin ditanyakan, boleh langsung ditanyakan di ruang chat, dan akan dijawab langsung oleh pemateri kita. Baik, materi hari ini ya Bapak Ibu sekalian tentang bagaimana membangun branding kampus, kemudian mengenal target pasar kita, dan membangun marketing funnel. Jika ada yang ingin ditanyakan terkait materi tersebut, boleh disampaikan di ruang chat. Sisa waktu 5 menit kita coba sedikit, nanti kalau ada yang ditanyakan langsung di chat. Oke, diingatkan kembali Bapak Ibu, itu sudah di chat sama admin untuk link absensinya. Nah, tadi yang pertama yang dari panel marketingnya brand awareness. Di brand awareness di sini kita intinya di brand awareness di sini komunikasi tidak terputus. Artinya komunikasi yang kita lakukan terus-menerus, itu terserah kita menggunakan media apapun itu, apakah sosial media, website, spanduk, brosur, yang penting itu tidak pernah terputus. Itu cara kita membangun brand awareness-nya. Ya, itu cara kita membangun brand awareness. Artinya, jangan ada kesempatan bagi calon mahasiswa itu untuk dalam 1 minggu itu tidak melihat kita, misalnya seperti itu. Nah, tentu dalam komunikasi itu apa yang kita tampilkan? Yang dalam komunikasi itu yang kita tampilkan adalah unique point selling kita, atau dengan kata lain value kita apa nanti. Kemudian yang terakhir di siang hari ini, mungkin karena di sesi waktunya. Nah, berikutnya kita membangun keinginan mereka untuk tertarik, kemudian mempertimbangkan, kemudian sampai dengan minat mereka adalah dengan cara menonjolkan keunggulan. Jadi ya, ini yang menjadi selalu headlight kita. Nah, nanti kita akan review apakah di website
kita itu, keunggulan kita itu ada nggak di baris pertama? Apakah keunggulan kita itu ada tidak di setiap postingannya kita? Misalnya seperti saya cerita tadi, bahwa salah satu yang diharapkan mahasiswa adalah mereka tidak mau menganggur setelah kuliah. Kampus kita itu ada yang namanya career studies, ya career center, yang memang khusus untuk mempersiapkan karir mahasiswa, penempatan kerja, kerjasama magang dan lainnya. Tetapi sayangnya di media sosial itu tidak muncul. Artinya kita belum menonjolkan keunggulan. Kemudian mendapatkan prospek, ya salah satunya dengan mengundang mereka ke kampus, kemudian mendapatkan kepercayaan. Tidak apa-apa Bapak Ibu, sekali-kali buat training gratis untuk lulusan, untuk calon mahasiswa baru. Jadi kita buat event di kampus yang memang apa yang mereka butuhkan itu dalam rangka mendapatkan kepercayaan. Nah, berbeda Bapak Ibu ketika misalnya kita membuat event pertandingan basket, mereka hanya datang ke lapangan basket, tapi mereka tidak bisa merasakan bagaimana suasana di dalam kampus. Mereka tidak bisa melihat fasilitas kampusnya. Kemudian komunikasi intens. Ya, ketika kita dapatkan prospek, jangan sekali-kali ya kita main WA blast saja setelah itu selesai. Jadi komunikasi intens ini adalah komunikasi yang kita bangun secara berkelanjutan. Makanya salah satunya tadi yang saya sampaikan, ketika kita mendapatkan kesempatan bagi mahasiswa mau mendaftar, kalau bisa kita buat kesempatan kita atau peluang kita untuk berinteraksi lebih lanjut. Ya, kalau tadi saya ceritakan, kita tidak minta ijazah dan lainnya dulu. Kemudian di sanalah kesempatan kita untuk menghubungi daftarnya kapan, ngantar ijazahnya kapan, kendalanya di mana. Tapi kalau kita sudah komplit semua, ya kita tidak punya kesempatan untuk berinteraksi lebih lanjut. Oke, Bapak Ibu, di sesi hari ini mungkin sekian dari saya. Di kolom chat juga tidak ada yang diskusi lagi. Di besok hari kita akan berbicara lebih detail tentang promotion mix, ya. Bagaimana kita melakukan step by step secara efektif setiap event marketingnya, setiap pendekatan promotion mix-nya. Misalnya publisitas kita atau direct marketing kita atau digital marketing kita bagaimana. Misalnya brosur kita juga akan bahas nanti efektif tidak brosur yang kita gunakan selama ini. Baliho kita yang sudah terpapang itu efektif tidak. Itu yang akan kita bahas di besok hari, termasuk fokus kita di online marketing, sosial media, website yang memang itu menjadi stylenya atau gaya hidupnya calon mahasiswa saat ini. Hari ini saya mohon maaf atas kesalahan dan kekurangannya. Kita lanjut besok untuk lebih teknis di setiap promotion mix dan tool marketing yang kita miliki. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke Kak Sofi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah rangkaian sesi diskusi untuk marketing framework penerimaan mahasiswa baru sesi pertama kita hari ini sudah selesai. Dan alhamdulillah kita sudah mendapatkan materi terkait bagaimana membangun branding kampus, target pasar, dan bagaimana membangun marketing funnel itu sendiri. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah menyimak sesi penyampaian materi dan sudah ikut serta dalam sesi diskusi tanya jawab. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih juga kepada pemateri yang sudah menyampaikan materinya. Kita akan lanjut sesi 2 esok hari di jam yang sama 13.30 sampai dengan 15.30 seperti jadwal pada hari ini. Saya Sofia Terahma, mohon izin apabila ada kesalahan untuk hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa untuk diisi absennya sudah dikirim oleh admin di form Google Form di ruang chat. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dipersilakan untuk meninggalkan ruang Zoom.